Saya dengerin khotbah siapapun, saya like siapapun. Kadang-kadang saya lihat cuma 3, saya kasihan, saya buka HP yang lain. Saya nge-like, saya subscribe di HP ku yang lain. Saya kasihan. Padahal ini bukan gereja saya. Itulah sebabnya Pak Sam diberkati Tuhan. Apa sampean enggak? Karena kalian kurang soroh uripe. Seret. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Pendeta Samuel Gunawan, Gembala Sidang Gereja GSJS, di dalam khotbahnya pada saat ibadah doa terobosan, mengajar jemaatnya agar memiliki gaya hidup mudah untuk memberikan pujian. Perbuatan demikian nampaknya mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Dengan nada tegas, beliau menyampaikan di dalam khotbahnya mendorong agar seluruh jemaat yang digembalakannya untuk bisa memiliki gaya hidup memuji atau memberikan pujian, karena dampaknya begitu besar di dalam kehidupan orang yang mau melakukannya. Beliau pun memberikan salah satu contoh praktis bagaimana tindakan atau perbuatan memuji. Salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi pada channel YouTube Gereja GSJS, yaitu dengan cara mensubscribe, like, ataupun memberikan komentar-komentar yang positif. Nampaknya hal demikian terlihat sepele, tetapi sesungguhnya hal ini memberikan dampak yang besar, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adapun apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Pendeta Samuel Gunawan dengan tindakan yang ia berikan sebagai contoh tindakan memuji, beliau sudah lebih dahulu melakukannya. Ketika beliau melihat channel YouTube gereja lain, bukan gereja GSJS, beliau juga sudah melakukan, yaitu mensubscribe. Bukan hanya mensubscribe, tetapi juga ketika melihat subscriber dari channel tersebut hanya beberapa saja, Pendeta Samuel Gunawan memakai HP-nya yang lain untuk mensubscribe dan like video tersebut. Beliau menyampaikan bahwa ada dampak yang besar yang akan dialami oleh orang yang mau memuji, yaitu akan diberkati oleh Tuhan. Salah satu tindakan memuji adalah mensubscribe channel YouTube Gereja GSJS. Bukan hanya sampai di situ saja, bahwa ini juga akan memberikan dampak kepada orang lain. Beliau menyampaikan bahwa ada perbedaan antara orang yang suka menerapkan gaya hidup memuji dengan yang sulit atau tidak suka dengan memuji, yaitu ia menyampaikan perbedaan antara dirinya dengan jemaat. Ia mengatakan bahwa ia diberkati karena melakukan tindakan memuji, sedangkan jemaat yang tidak melakukannya, hidupnya tidak diberkati, bahkan ia akan mengalami kondisi rezeki yang seret dan kondisi hidup yang berat. Contoh yang beliau sampaikan yaitu mensubscribe atau like channel YouTube, itu merupakan tindakan memuji yang tidak memerlukan biaya yang terlalu besar, meskipun ada kuota yang harus dipakai untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi hal yang sangat sederhana, sulit dilakukan, apalagi tindakan atau memberikan apresiasi untuk hal-hal yang besar. Tadi saya cerita sama Bu Mary, Kak Elisa, dengan Saudari Betania, karena kumpul untuk membicarakan tugas mereka sebagai SM. Saya bilang, saya dengerin khotbah siapapun, saya like, saya pencet jempol itu, siapapun. Kadang-kadang saya lihat cuma 3, saya kasihan, saya buka HP yang lain. Saya nge-like, saya subscribe di HP ku yang lain. Saya kasihan ini. Padahal ini bukan gereja saya ini. Orang lain. Itulah sebabnya Pak Sam diberkati Tuhan. Diberkati. Apa sampean enggak? Karena kalian kurang memuji gitu loh.
Wis ambek bojo enggak, ambek gereja ya enggak. Ambek Yesus ya enggak. Soro uripe seret. Jadi dengan nada tegas beliau menyampaikan kepada jemaat bahwa rezeki seseorang atau jemaat akan seret kalau mereka sulit untuk belajar menerapkan gaya hidup, memberikan pujian. Tidak hanya memberikan pengajaran secara teori tentang memuji sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, beliau juga melakukan simulasi, memberikan contoh kepada jemaat bagaimana seharusnya jemaat memuji baik kepada suami atau kepada istri dengan mengatakan cakep atau ayu. Hari ini belajar muji istrinya, belajar muji suaminya. Yang ada duduk ceceran bilang gini, kamu ganteng. Ayo bu, ojo gini, ganteng. Aku medeni. Ngomong sama istrinya, kamu cantik. Loh kok gak kerungu? Mosok gak ono sing ceceran belas sih kebacut. Kamu cantik. Ayo pak, bilang pak. Jangan. Ayu. Loh, ngomong ayu nyentak. Ayu. Jangan, itu duduk ayu. Ya. Belajar memuji. Hidupmu diberkati. Hidupku diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu sisi dalam khotbah Pendeta Samuel Gunawan, ia memberikan sebuah teladan sebelum mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, khususnya kepada jemaat, bahwa tindakan yang ia lakukan adalah tindakan kecil dan bisa dilakukan, bahkan bisa melakukan lebih dari sekedarnya saja. Jadi sebelum berkhotbah atau mengajar, ia memberikan sebuah contoh yang konkret dari dirinya sendiri. Karena memang khotbah yang hidup atau kesaksian yang hidup bukanlah hanya sekedar kata-kata saja atau retorika. Khotbah yang hidup atau kesaksian yang hidup adalah kesaksian tentang kehidupan dari pemberita itu sendiri. Atau dengan kata lain, yaitu melalui keteladanan hidup. Kemudian, tindakan yang hebat atau hal-hal yang besar tidak selalu dimulai dari perkara-perkara yang besar atau perkara yang hebat, melainkan dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang semua orang bisa melakukan. Jika motivasinya adalah dalam hal ini tentu sah-sah saja, tetapi kalau melakukan atau mendorong jemaat atau siapapun itu untuk mensubscribe channel YouTube sebagai contoh, tindakan memuji satu sisi adalah benar, tetapi kalau motivasinya adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan mengorbankan atau mengatasnamakan agar diberkati oleh Tuhan dan menjudge bahwa hidup yang tidak diberkati adalah karena sulit memuji, tetapi dengan memberikan contoh sulit mensubscribe channel gereja. Hal ini mungkin perlu dipertimbangkan apakah ini merupakan sebuah kebenaran yang mana hal ini sesungguhnya ada unsur-unsur kepentingan tertentu. Tetapi apapun itu, cukup memang pribadi beliau sendiri yang tahu atau kelompok internal dari pelayan atau gereja tersebut. Tetapi selalu bisa dilihat dua sisi, bahwa tindakan memuji itu merupakan hal yang memang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi kalau motivasinya adalah murni, ikhlas, tetapi kalau ada kecenderungan atau tendensi di dalamnya, tentu hal ini perlu dipertimbangkan.
Di dalam Matius pasal yang ke-25 ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang hendak pergi dan mempercayakan talenta kepada ketiga hambanya, dan bagaimana akhirnya ketika sang tuan mengadakan perhitungan kepada ketiga hambanya, kepada hamba yang pertama dan kedua itu memberikan hasil yang baik, tetapi yang ketiga tidak. Bagaimana reaksi dari tuan ini ketika melihat hasilnya? Kepada kedua hamba yang dipercayakan 5 dan 2 talenta, sang tuan memberikan apresiasi, pujian, dan memberikan reward kepada kedua hamba ini. Tetapi yang ketiga, ia tidak menghasilkan apapun, dan bagaimana dia mengalami hukuman karena tindakannya yang tidak benar di hadapan sang tuan. Paulus juga di dalam suratnya seringkali memberikan sebuah pujian kepada jemaat yang hidup kerohaniannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan memang Alkitab banyak sekali mengajarkan bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen agar memiliki gaya hidup yang suka memberikan pujian. Kiranya setiap kita, orang percaya, memiliki gaya hidup yang suka memuji, karena ini merupakan identitas dari diri kita sebagai orang percaya. Tentu kita melakukan dilandasi dengan ketulusan dan tidak ada tendensi motivasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu untuk mengharapkan sesuatu yang bersifat jasmani.